is on the button. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhajijah dari kelompok 3 Manajemen Operasional Program Studi Manajemen 4C. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari materi kami yang berjudul Strategi Operasi. Definisi strategi operasi. Bertambahnya pengenalan mengenai operasi sangat membantu perusahaan dalam mencapai suatu posisi di pasar. Operasi seharusnya tidak hanya sebagai tempat untuk menghasilkan barang dan jasa perusahaan, tetapi juga harus memberikan kekuatan yang kompetitif pada suatu bisnis. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan seringkali direfleksikan pada perencanaan formal. Strategi operasi seharusnya menghasilkan suatu pola pengambilan keputusan operasi yang konsisten dan suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan. B. Model strategi operasi. Strategi operasi merupakan penjabaran dari strategi bisnis atau korporasi, sehingga keempat kategori keputusan yang telah diuraikan dapat diambil secara tepat dan konsisten. Dengan demikian, strategi operasi akan memberikan arah untuk mengambil keputusan hubungan antara strategi bisnis atau korporasi dan strategi operasi. Selanjutnya C. Strategi bisnis dan strategi perusahaan. Strategi perusahaan mendefinisikan dalam bisnis yang seperti apa perusahaan berada, sedangkan strategi bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tertentu bersaing. Banyak perusahaan terdiri dari kelompok bisnis yang saling berhubungan. Setiap kelompok bisnis ini dikenal dengan unit strategis atau divisi. Setiap bisnis perlu menemukan dasar persaingannya sendiri, berdasarkan segmen pasar dan produk tertentu yang telah diputuskan untuk dimasuki. Akan tetapi, pada bisnis yang sudah berjalan, kemampuan operasi tertentu dapat membuat strategi bisnis tertentu menjadi pilihan yang jelas. Jadi, strategi operasi juga dapat mempengaruhi strategi bisnis. Demikian sebaliknya. Baiklah, saya Puja Kusuma. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Siti Nurhajijah. Sekarang yang akan saya bahas adalah analisis eksternal dan internal. Dalam merumuskan suatu strategi operasi dan persoalan strategi bisnis, suatu analisis harus dilihat dengan lingkungan eksternal dan internal. Karena yang teman-teman harus tahu, lingkungan eksternal dan internal ini sangat mempengaruhi berjalannya strategi operasi dengan baik. Contoh dari lingkungan eksternal itu seperti pelanggan, persaingan, ekonomi, teknologi, dan kondisi sosial. Sedangkan contoh dari lingkungan internal itu adalah ketersediaan sumber daya, keahlian dan kemampuan tenaga kerja, lokasi, serta fasilitas. Kemudian bagian E, misi operasi. Di misi ini adalah bagaimana cara mencapai sasaran operasi. Sasaran operasi meliputi harga, kualitas, dan pengiriman. Misi operasi sama dengan strategi bisnis. Yang selanjutnya adalah bagian F, yaitu keunggulan khusus. Keunggulan khusus operasi sangat mempengaruhi berjalannya suatu perusahaan, karena nantinya keunggulan khusus ini akan menarik minat para pelanggan. Keunggulan ini harus sesuai dengan misi operasi. Keunggulan akan mempermudah dalam persaingan bisnis. Contoh dari keunggulan khusus ini ada harga rendah, kualitas tinggi, serta pengiriman cepat, di mana yang kita tahu para pelanggan akan sangat menyukai barang-barang atau hasil produksi dengan harga yang rendah, kualitas tinggi, serta pengiriman cepat. Yang terakhir bagian G adalah sasaran operasi. Sasaran operasi ini sangat penting, di mana sasaran sama dengan tujuan. Jadi, sasaran ini dilakukan dengan tujuan agar strategi operasi berjalan dengan baik. Sasaran ini diharapkan dicapai dalam waktu yang sangat singkat dengan hasil maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Dari makalah yaitu dari bagian H tentang kebijakan operasi. Kebijakan operasi menerangkan bagaimana sasaran operasi akan dicapai.
Kebijakan operasi harus dikembangkan untuk setiap kategori keputusan, dan ada 4 kategori dari kebijakan operasi. Yang pertama yaitu proses dan pilihan strateginya, yaitu membuat atau membeli, dibuat dengan tangan atau dengan mesin otomatis yang fleksibel, atau otomatisasi yang kaku, proyek, batch, lini, atau continue. Dan selanjutnya yaitu kapasitas. Kapasitas itu kita harus mengerti tentang ukuran, fasilitas, lokasi, dan investasi. Selanjutnya itu persediaan. Persediaan itu tentang jumlah, distribusi, sistem, pengendalian. Dan yang terakhir yaitu kualitas. Kualitas pendekatan, pelatihan, pemasok, dan pilihan strateginya yaitu pencegahan atau inspeksi, pelatihan atau manajerial terpilih berdasarkan kualitas atau harga. Dan selanjutnya I, yaitu tentang taktik dan hasil. Taktik harus mengikuti perkembangan strategi. Keputusan taktik pada umumnya dibagi dalam kerangka waktu yang singkat, yaitu antara 1 hingga 2 tahun, dan dikembangkan untuk menerapkan strategi operasi. Keputusan taktik dibuat untuk manajemen tingkat menengah dan manajemen tingkat bawah untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen yang lebih tinggi. Hasil biasanya diukur untuk keadaan yang sama dengan sasaran dan digunakan untuk menentukan apakah suatu strategi dan taktik terlaksana. Pengukuran hasil erat hubungannya dengan putaran dan umpan balik yang tersedia dari manfaat strategi terpilih. Selanjutnya J, operasi terpusat atau forced operation. Pendekatan strategi untuk mengambil keputusan dalam operasi mempunyai suatu keunggulan, yaitu membantu pemusatan kegiatan operasi agar kebijakan-kebijakan dapat dikoordinasi. Beberapa jenis dimensi terpusat perlu dikembangkan meliputi hal-hal berikut, yaitu A, fokus produk, B, jenis proses, proyek kelompok, lini atau continue, C, yaitu teknologi, D, volume penjualan, E, make to order atau MTO, dan make to stock atau MTS. Dan yang terakhir yaitu produk baru dan proses mapan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.